Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, serta salam sejahtera bagi kita semuanya. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiaga Pengirosita dengan NIM G0025047 dari kelompok A1 pada blok 1.2 Sistem Integumen dan Muskuloskeletal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi vertebrae, plexus brachialis, dan regio femoralis. Baik, saya akan mulai terlebih dahulu dengan menjelaskan mengenai struktur anatomis daripada vertebrae yang meliputi osa, ligamenta, serta artikulationnya. Vertebrae terdiri dari 5 ya. Pertama ada vertebrae cervicalis, kemudian vertebrae thoracalis, vertebrae lumbalis, sacralis, dan terakhir coccyx. Vertebrae cervicalis ini terdiri dari 7 tulang, kemudian thoracalis sebanyak 12, lumbalis sebanyak 5, sacrum sebanyak 5, dan coccyx sebanyak 4. Ditemukan juga 4 kurvatur utama pada vertebrae, yaitu pertama kurvatura cervicalis, kemudian kurvatura thoracalis yang berwarna biru dan tadi cervicalis berwarna merah, kemudian lumbalis yang berwarna ungu, serta sacralis yang berwarna orange. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk umum dari vertebrae, karena seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa vertebrae terdiri dari 5, mulai dari cervicalis, thoracalis, lumbalis, sacral, dan coccyx. Ini adalah strukturnya secara umum. A dan P di sini ini menjelaskan mengenai penampangnya. Ini A ini berarti ini adalah arah anterior bahwa tubuh menghadap ke depan seperti ini posisinya. Ini adalah anterior dan yang di atas ini adalah posterior. Secara umum vertebrae ini dapat dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah corpus, dan corpus ini pada bagian bawah ini, dan juga fused costal element. Untuk menambahkan keterangan pada gambar ini, pada nomor 11 ini adalah processus spinosus, nomor 13 ini yang disebut sebagai processus transversus, nomor 5 ini adalah laminanya, dan nomor 3 di sini adalah korpusnya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan lebih mendetail mengenai masing-masing bagiannya. Pertama mengenai vertebra cervicalis. Pada cervicalis ini ditemukan dua osa yang cukup unik, yaitu os atlas dan os aksis. Ini adalah berfungsi sebagai menghubungkan vertebra dengan kranium. Atlas ini akan bersendi langsung dengan os occipital pada kepala, pada kranium. Kemudian aksis ini nanti akan bersendi dengan os atlas, yang nanti secara lebih mendalamnya akan saya jelaskan. Seperti yang bisa dilihat pada gambar yang sebelah kiri, ini adalah bentuk umum dari vertebra cervicalis, yaitu memiliki foramen yang sangat besar ya. Baik, berikutnya adalah mengenai vertebra thoracical. Pada thoracical ini korpusnya berbentuk seperti jantung. Ini juga memiliki foramen yang kecil dan juga bulat, serta proses spinosus yang panjang dan juga cenderung miring ke bawah. Kemudian berikutnya ini adalah lumbalis, yaitu pada bagian bawahnya dari thoracal sebanyak 12 dan lumbalis ini sebanyak 5. Pada lumbalis ini korpusnya berbentuk seperti ginjal. Dia juga tidak memiliki foramen transversarium. Foraminanya akan berbentuk seperti segitiga pediculus quad, seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini. Berikutnya ialah sacralis. Vertebra sacralis ini adalah vertebra yang cukup unik karena dia adalah fusi dari 5 vertebra dan bisa ditemukan derivat-derivat dari masing-masing unsur penyusun atau bentuk umum daripada vertebra yang seperti saya jelaskan sebelumnya, seperti proses spinosus dan proses transversus yang berdiferensiasi atau memiliki bentuk yang berbeda pada os sacralis ini. Kemudian yang terakhir adalah coccyx. Ini adalah vertebra yang paling bawah, seperti yang bisa dilihat bentuknya semakin lama semakin mengecil, atau yang secara umum bisa disebut sebagai tulang ekor. Tulang ekor seperti sacralis ini adalah gabungan atau fusi dari 4 vertebrae. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ligamenta atau ligamentum-ligamentum yang bisa ditemukan pada vertebrae. Secara khusus di sini ada ligamentum yang akan saya menjelaskan lebih detail. Ada beberapa ligamentum, yaitu contohnya sini ada ligamentum nuncae, kemudian posterior longitudinal ligament, dan anterior longitudinal ligament. Pertama yaitu mengenai nuncae. Nuncae ini adalah berfungsi untuk mencegah fleksi dari kranium atau fleksi dari vertebra yang berlebih. Kemudian dua yang penting di sini adalah posterior longitudinal ligament yang berfungsi untuk mencegah hernia nucleus pulposus ke arah posterior. Jadi supaya jika terjadi hernia nucleus pulposus atau HNP,
tidak akan bocor ke arah posterior. Dan kemudian pada anterior longitudinal ligament ini mencegah hiperekstensi dari kolom vertebrae dan juga berfungsi untuk menjaga dari kestabilan ligamen itu sendiri. Ya di sebelah kanan atas ini sudah saya jelaskan gambarnya, dan juga ada interspinous ligament ini antara processus spinosus dan ligamentum flavum. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai artikulatio yang bisa ditemukan pada vertebra. Di sini utamanya ada 4 artikulatio. Yang pertama adalah uncovertebral, yaitu antara processus uncinat, yaitu ini seperti yang bisa lihat, uncovertebral. Kemudian ada zygapophysialis, yaitu antara processus articularis inferior dan posterior. Jadi di sini ada processus articularis posterior dari vertebra yang bawah akan bersendi, yaitu sendi zygapophysialis dengan artikulatio proses artikularis dari vertebra atasnya, seperti itu. Kemudian yang penting yang sebelumnya sudah saya singgung juga adalah mengenai atlanto-occipitalis dan juga atlanto-axialis. Atlanto-occipitalis seperti namanya adalah antara os atlas dengan os occipital. Ini akan membentuk gerakan gerakan mengangguk. Itu akan memungkinkan gerakan mengangguk. Dan juga atlanto-axialis itu antara os atlas dengan os axialis, yaitu memungkinkan gerakan tidak, seperti itu. Baik, berikutnya akan saya lanjutkan pada skenario yang kedua. Skenario yang kedua yaitu mengenai susunan plexus brachialis. Cukup sederhana, ini adalah gambar dari plexus brachialis. Apa itu plexus brachialis? Plexus brachialis ini adalah jaringan saraf yang menginervasi ekstremitas atas. Jadi dia bertanggung jawab untuk inervasi dari ekstremitas atas. Dibentuk dari rami ventral, nervus C5 hingga T1. Ya, ini terbentuk dari rami-rami sentral dari C5 mulai dari vertebra C5 hingga ke T1. Artinya C5, C6, C7, C8 dan juga T1. Tersusun atas 5 bagian utama seperti yang telah saya jelaskan pada gambar ini, yaitu root itu pada bagian yang sangat di depan ini adalah root, kemudian trunks, divisions dan juga cords, dan pada akhir ini ada branches. Jadi bisa disingkat roots, trunks, divisions, cords dan juga branches. Pertama akan saya mulai dari roots. Jadi roots ini terdiri dari 5 akar seperti pada gambar ini. Ada C5, C6, C7, C8 dan juga T1. Ada 2 cabang penting yang langsung dari akar, yaitu dorsal scapular nerve, itu akan menuju ke otot rhomboid dan levator scapula, dan juga long thoracic nerve, yaitu akan menuju otot serratus anterior. Kemudian saya akan berlanjut pada bagian trunk. Pada bagian trunk ini, akar-akar serabut akan membentuk 3 batang, yaitu ada upper trunk C5 dan C6, middle trunk itu dari C7, dan lower trunk dari C8 dan T1. Begitu adalah pembagiannya. Adapun cabang-cabang dari batang-batang yang ditemukan pada cabang dari batang atau cabang dari trunk ini ada subscapular nerve, yaitu ke otot supraspinatus dan infraspinatus. Ada juga ke subclavius, yaitu ke otot subclaviusnya. Pembagiannya terakhir ada divisions. Kedua dari terakhir ada divisions. Divisions ini ketika setiap batang ini nanti akan membelah menjadi divisi anterior dan juga divisi posterior. Itu berdasarkan tempatnya. Divisi anterior itu nanti akan menuju otot-otot flexor, yaitu bagian depan lengan, dan divisi posterior akan menuju otot-otot extensor, yaitu pada bagian belakang lengan. Semua divisi ini kemudian akan bergabung dan membentuk korda. Oke. Jadi pada korda ini dinamakan berdasarkan posisinya terhadap arteri aksilaris. Yang pertama adalah lateral, di mana pada lateral cord atau korda lateral itu akan menghasilkan nervus lateral pectoral atau lateral pectoral nerve, kemudian musculocutaneous nerve, kemudian ada lateral root of median nerve. Kemudian pada korda posterior itu akan menghasilkan upper dan lower subscapular nerve, kemudian ada thoracodorsal nerve, axillary nerve, dan radial nerve. Kemudian terakhir ada medial cord. Medial cord ini akan menghasilkan medial pectoral nerve, medial cutaneous nerve, ulnar nerve, medial root of median nerve. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah branches atau cabang-cabang terminal atau cabang-cabang akhir. Nah, pada branches ini itu dari korda nanti akan muncul 5 saraf utama dari ekstremitas atas yang disingkat sebagai marmu atau disingkat sebagai marmu, yaitu pertama adalah musculocutaneous nerve, axillary nerve, radial, median, dan juga ulnar. Musculocutaneous nanti akan menggerakkan otot-otot flexor lengan, contohnya ada biceps dan brachialis. Axillary itu nanti ke otot deltoid dan teres minor. Radial itu akan ke seluruh otot ekstensor lengan dan lengan bawah.
median juga ke sebagian besar otot flexor lengan bawah dan otot tenar. Kemudian ulnar nerve itu akan menginervasi otot-otot intrinsik dari lengan. Jadi untuk menyimpulkan bahwa plexus brachialis ini adalah terbentuk dari rami-rami, dari C5 sampai T1, kemudian dia membentuk roots membentuk trunks kemudian divisions, cords, dan menjadi 5 cabang utama plexus brachialis. Marmo tadi, musculocutaneous, axillary, medial, radial, dan juga ulnar. Semua plexus ini atau plexus brachialis ini bertanggung jawab untuk gerak dan sensasi di seluruh anggota gerak atas atau seluruh ekstremitas superior, seperti itu. Baik, akan saya lanjutkan pada skenario yang terakhir atau soal yang terakhir, yang ketiga, yaitu mengenai anatomi dari regio femoralis, di mana anatomi regio femoralis ini akan meliputi osanya, kemudian muskuli, dan juga inervasi. Baik, akan saya mulai. Pertama dari osa yang terlebih dahulu. Regio femoralis seperti namanya itu berdasarkan osanya juga, hanya ditemukan satu tulang di sini atau satu osa di sini, yaitu satu os di sini, yaitu os femur. Nah, secara struktural saya akan berusaha untuk menjelaskan secara singkat. Pada bagian atas di sini, pada bagian superior ditemukan caput humeri. Caput humeri ini akan bersendi dengan acetabulum membentuk os coxae, articulatio coxae. Ya, articulatio coxae. Dan pada bagian ini saya memberikan keterangan FT ini adalah fossa trochanterica, yang saya lingkari pada bagian atas ini adalah trochanter mayor, dan pada bagian bawah trochanter minor. Kemudian di sini ada linea aspera, dan ini ada fovea poplitea. Fovea poplitea. Kemudian ada di sini epicondylus yang lateral, epicondylus yang medial. Di sini adalah tampak posteriornya, tampak dari posterior, dan ini adalah tampak dari anteriornya, seperti itu. Kemudian berlanjut pada bagian musculus dan juga inervasi sekaligus. Saya akan menjelaskan musculus, kemudian nervus yang menginervasi. Pertama pada bagian anterior terlebih dahulu. Nah, pada bagian anterior ini ada musculus psoas major et minor atau yang disebut sebagai iliopsoas. Ini ditemukan musculus iliopsoas yang terdiri dari iliacus, kemudian musculus psoas major dan juga minor. Insersinya bisa pada trochanter minor femoris, dan origonya itu tergantung. Musculus iliacus bisa ditemukan pada fossa iliaca, kemudian origo untuk psoas major dan minor yaitu pada proses transversus corpus, dan diskus intervertebral yaitu thoracical 12 serta lumbal 5. Inervasi iliacus itu oleh nervus femoralis, dan psoas major dan minor oleh plexus lumbalis. Fungsi daripada otot-otot ini adalah untuk fleksi tungkai atas. Keterangannya bisa pada bagian gambar, ini adalah psoas major, psoas minor, dan bergabung ini menjadi iliopsoas. Akan saya lanjutkan ke regio femoralis femoris medial, yang ini sebelumnya adalah femoris anterior ya. Ini yang anterior yang pertama. Kemudian di sini ada femoris medial. Pada nervus medial ini gambarnya dari sebelah kanan. Pertama ada musculus pectineus, yaitu origonya dari ramus superior osis pubis dan insersionya pada ujung atas linea aspera batang femur. Ini diinervasi oleh nervus femoralis. Kemudian setelah itu tidak terlihat pada gambar ada musculus obturator externus. Di sini ada terlihat sebagian obturator externus. Ini berorigo dari facies externa intermembrana obturatoria ramus pubis dan juga pada ischium. Dan insersinya pada trochanter mayor. Ini seperti namanya, ini diinervasi oleh nervus obturatorius. Kemudian ada musculus abductor longus. Abductor longus ini berorigo dari ramus inferior osis pubis, ramus osis ischii, dan tubur ischiadicum. Insersionya yaitu pada facies posterior femoris, tuberculum adductorum femoris, dan diinervasi oleh nervus obturatorius serta nervus ischiadicus. Kemudian ada tiga musculus yaitu gracilis, abductor longus, dan adductor longus, adductor brevis. Ini berorigo dari contoh dari musculus gracilis yaitu berorigo dari ramus inferior osis pubis dan ramus osis ischii, dan insersinya pada facies media pars superior corpus tibiae. Kemudian pada adductor longus yaitu di origonya pada corpus osis pubis, insersionya pada facies posterior femoris, dan adductor brevis yaitu pada ramus osis inferior osis pubis yaitu origonya, dan insersinya pada facies posterior femoris. Semua ini akan diinervasi oleh nervus obturatorius, seperti itu.
Kemudian saya lanjutkan pada femoris anterior. Femoris anterior ini ada beberapa otot. Pertama dari musculus rectus femoris, yaitu origonya pada sias dan insersionya pada patella tuberculum tibia, ya ini mulai dari rectus femoris, vastus medialis, vastus lateralis, vastus intermedius, semuanya akan berinsersio pada patella tuberculum tibia. Dan semuanya juga diinervasi oleh nervus femoralis. Kemudian ada musculus sartorius yang berorigo pada sias dan berinsersio pada fascias medialis corpus tibiae, diinervasi oleh nervus femoralis, dan musculus tensor fascia lata, yaitu yang berorigo pada crista iliaca dan insersionya pada tractus iliotibialis, diinervasi oleh nervus gluteus superius. Kemudian ada regio femoris posterior. Terdapat 3 muskulus utama, yaitu muskulus biceps femoris, musculus semitendinosus, dan musculus semimembranosus. Musculus biceps femoris sendiri di sini ada long head, ada short headnya seperti namanya biceps. Untuk longumnya atau long headnya berorigo dari tuber ischiadicum dan memiliki insersio pada lateral caput fibulae. Kemudian pada breviaria yaitu berorigo pada linea aspera, linea supracunilaris, lateralis femoris, dan berinsersio di lateral caput fibulae. Biceps femoris ini diinervasi oleh 2, yaitu pars tibialis nervus ischiadicus dan juga pars peroneus communis nervus ischiadicus. Maaf, keduanya berarti dari nervus ischiadicus. Kemudian ada musculus semitendinosus dan musculus semimembranosus, yaitu sama-sama berorigo dari tuber ischiadicum, dan insersionya untuk semitendinosus yaitu pada fascias medialis tibiae pada bagian atas, dan untuk semimembranosus yaitu pada condylus medialis tibia. Ini semua diinervasi oleh nervus ischiadicus. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih.